Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nasari dengan NIM belakang 280 dari kelas PM23I. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal UTS Geometri Analitik tahun 2024. Untuk soal yang pertama, jika bagian garis G 2x plus 3y sama dengan 2 merupakan salah satu sisi persegi panjang dan bagian dari garis H x min y plus 1 sama dengan 0 merupakan salah satu diagonal persegi panjang, maka A tentukan persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang yang lain, dan B tentukan luas persegi panjang tersebut. Nah, untuk yang pertama, kita buat ilustrasinya dulu. Misal, ini garis G, dan ini garis H. Nah, kita misalkan, kita buat garis I, itu perpotongan dari garis G dan H. Nah, pertama kita cari dulu persamaan garis I. Kita menggunakan berkas garis, jadi I G plus lambda H sama dengan 0. I kita masukkan persamaan garis G, dua X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Oh, salah. Plus 2 ditambah lambda hanya kita masukkan X min Y plus 1 sama dengan 0. Garis I 2X plus 3Y min 2 plus X lambda min Y lambda plus lambda sama dengan 0. Nah, karena 2X dan X lambda mengandung variabel X, jadi kita keluarkan 2 plus lambda X, variabel Y-nya juga, jadi 3 min lambda Y min 2 plus lambda sama dengan 0. Nah, selanjutnya I kita 2 plus lambda X ini dipindah ruas sama dengan min 2 plus lambda X. Nah, setelah itu Y sama dengan min 2 plus lambda X per 3 min lambda Y plus 2 min lambda per 3 min lambda. Nah, setelah didapat persamaan garis I, kita didapat gradien garis I, yaitu min 2 plus lambda X per 3 min lambda Y. Nah, setelah ini setelah didapat gradien garis I, selanjutnya mencari gradien garis G. Kita tulis dulu tadi persamaan garis G, yaitu 2X plus 3Y min 2 sama dengan 0. Nah, ini jadi 3Y sama dengan
Ini salah. Ini 3Y sama dengan 2. Nah, 3Y sama dengan min 2X plus 2. Y sama dengan min 2X per 3 plus 2 per 3. Nah, didapat gradien garis G yaitu min 2 per 3. Nah, kan itu tadi karena G tegak lurus I, maka gradien garis I dikali gradien garis G sama dengan min 1. Nah, gradien garis I kan min eh min 2 plus lambda per 3 min lambda dikali min 2 per 3 sama dengan min 1. Jadi, 4 plus 2 lambda per 9 min 3 lambda sama dengan min 1. Nah, terus 4 plus 2 lambda sama dengan min 9 plus 3 lambda. Min 3 lambda plus 2 lambda sama dengan min 9 min 4. Jadi, min lambda sama dengan min 13. Lambda sama dengan 13. Nah, karena sudah didapat nilai lambda, kita substitusikan ke persamaan garis I. Persamaan garis I tadi kan 2X plus 3Y min 2 plus lambda X min Y plus 1 sama dengan 0. Jadi, 2X 3Y min 2 plus 13X min Y plus 1 sama dengan 0. Jadi, 2X plus 3Y min 2 plus 13X min 13Y plus 13 sama dengan 0. Terus, ini kita satukan 2 plus 13X plus 3 min 13Y min 2 plus 13 sama dengan 0. Jadi, didapat persamaan garis I yaitu 15X min 10Y plus 11 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita mengambil titik A pada garis H. Kita ambil titik A, XA, YA dengan di garis H, pada garis H berabsis 0. Berabsis 0. Nah, berarti kan XA sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan garis H, X min Y plus 1 sama dengan 0. Ini kan 0 min Y
plus 1 sama dengan 0. Min Y sama dengan min 1. Y-nya 1. Jadi, didapat titik A yaitu titik A berarti 0,1. Nah, selanjutnya kita buat garis G. Garis J itu garis sejajar dengan garis G. Maka MG sama dengan ini berarti kan tadi kan gradien garis G kan min 2/3. Jadi gradien garis J juga min 2/3. Nah, setelah itu kita mencari persamaan garis J. Garis J Y min YA sama dengan MX min XA. J Y min 1 min 2/3 X min 0. Jadi J Y min 1 sama dengan min 2/3 X. J Y sama dengan min 2/3 X plus 1. J min 2 X min 3 Y plus 3 sama dengan 0. Berarti J 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Nah, didapat persamaan garis J yaitu 2X plus 3Y min 3 sama dengan 0. Jadi, kan gini, tadi ini garis G, ini garis H. Kan tadi dibuat misal garis ini garis I. Nah, sekarang kan ini garis J sejajar dengan garis G. Jadi gini. Ini garis J. Terus setelah itu kita buat garis K. Gini. Ini kita buat garis K. Nah, berarti kan garis K adalah garis yang melalui J pada titik C dan sejajar dengan I. Karena garis J sejajar garis J tegak lurus garis K, maka MJ ini kan MK sama dengan min 1. Berarti MK min 1 per min 2/3 sama dengan 3/2. Nah, kita cari persamaan garis K. Garis K Y min YA sama dengan MK X min XA. Garis K Y min 1 3/2 X min 0. K Y min 1 sama dengan 3/2 X. K Y sama dengan 3/2 X plus 1. Sama dengan 0. K 3/2 X min Y plus 1 sama dengan 0. K karena agar ini tidak berbentuk pecahan, kita kalikan 2 semua. Jadi 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Nah, kita dapatkan jadi
eh, A yaitu persamaan garis dari sisi-sisi persegi panjang. Nah, yang pertama kan garis G. Tadi diketahui di soal garis G 2x plus 3 min 2 sama dengan 0. Terus garis karena cuma sisi-sisinya jadi garis G. Selanjutnya tadi kita dapat persamaan garis J yaitu 2x plus 3y min 3 sama dengan 0. Selanjutnya persamaan garis I yaitu 15x min 10y plus 11 sama dengan 0. Dan persamaan garis K yaitu 3x min 2y plus 2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang B kan disuruh mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang. Yang pertama, kita cari jarak titik A ke garis G. Ini sebagai lebar persegi panjang. Untuk mencari jarak titik A ke garis G, kita menggunakan rumus jarak titik ke garis, yaitu D sama dengan AXA plus BYA plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita tulis titik A tadi kan 0,1. Oh, 2. Oh, ini garis G 2XA plus 3YA min 2 per plus minus akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, kita baru masukkan titik A-nya. Tadi kan X-nya 0, Y-nya 1. Min 2 per plus minus akar 4 plus 9. Terus, itu kan 2 kali 0, 0. 3 kali 1, 1 min 2. Jadi kan tinggal 1 per plus minus akar 4 tambah 9, 13. Jadi didapat lebarnya yaitu 1 per 13. Nah, selanjutnya kita mencari panjangnya, yaitu dengan jarak titik A ke garis I. Ini sebagai panjangnya. Panjang. Kita sama menggunakan rumus tadi AXA plus BYA plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita masukkan persamaan garis I kan tadi 15X min 10Y plus 11. Jadi 15X min 10YA plus 11 per plus minus 15 kuadrat plus 10 kuadrat. Nah, sama dengan kita masukkan titik A-nya, ini 0, 10, Y-nya 1, plus 11 per
plus minus akar 225 ditambah 100. Nah, jadi ini 15 kali 0, 0 minus 10 kali 1, 10 plus 11. Jadinya kan 1. 1 plus per plus minus akar 325. Jadi panjangnya 1/5 akar 13. Nah, sudah diketahui panjang dan lebarnya, jadi luas persegi panjang kan panjang kali lebar. Kita masukkan panjangnya 1/5 akar 13 dikali 1/13. Jadinya 1/65. Selanjutnya nomor 2, yaitu carilah tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F min 1, min 2 dan garis G 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0 adalah 3:2. Nah, kita buat gambarannya dulu. Kan, ini titik F. Titik F diketahui min 1, min 2. Kita misalkan ini titik P. Nah, ini garis G 2X min 3Y plus 6. Kan diketahui perbandingan FP per PG sama dengan 3/2. Nah, yang pertama dicari jarak titik F ke P. Rumusnya yaitu FP sama dengan akar XP min XF kuadrat plus YP min YF kuadrat. Kita masukkan, XP-nya kan belum diketahui, jadi XP min XF-nya min 1 kuadrat plus YP-nya belum diketahui, YF-nya min 2. Nah, jadi XP plus 1 kuadrat plus YP plus 2 kuadrat. Selanjutnya yaitu kita cari rumus jarak titik P ke garis G. Rumusnya yaitu D AXP plus BYP plus C per plus minus akar A kuadrat plus B kuadrat. Kita masukkan A-nya kan tadi 2 kali karena belum diketahui, kita tulis XP plus B-nya min 3 YP plus C-nya 6 per plus minus akar 2 kuadrat plus min 3 kuadrat. Selanjutnya yaitu 2XP min 3YP plus 6 per plus minus akar 4 plus 9. Nah, jadi 2XP min 3YP plus 6 per plus minus akar 13. Nah, karena tadi sudah diketahui, sudah diketahui
PG 3/2. Nah, jadi OFP-nya kan tadi didapat XP plus 1 kuadrat plus YP plus 2 kuadrat per untuk PG-nya tadi 2 XP min 3 YP plus 6 per akar 13. Ditulis 3/2. Nah, selanjutnya kita garisi dulu. Nah, ini akar 13 dikali akar XP plus 1 kuadrat plus YP plus 2 kuadrat sama dengan 3/2 dikali 2 XP min 3 YP plus nah plus 6. Ini keduanya kita kuadratkan, jadi didapat 3 dikali XP plus 1 kuadrat plus YP plus 2 kuadrat per sama dengan 9/4 dikali 2 XP min 3 YP plus 6 kuadrat. Jadi 13 XP kuadrat plus 2X plus 1 plus YP kuadrat plus 4 YP plus 4 sama dengan 9/4 4 YP kuadrat min 12 XP YP plus 9 YP kuadrat plus 24 XP min ini 2 XP 36 YP plus 36. Jadi 13 XP kuadrat plus YP kuadrat plus 2 XP plus 4 YP plus 4 sama dengan 9/4 XP kuadrat min 27 XP YP plus 9 dikali 9 YP kuadrat per 4 ditambah 9 kali 24 XP per 4 min 9 dikali 36 YP per 4 ditambah 9 dikali 36 per 4. Nah, setelah itu jadi 13 XP kuadrat plus 13 YP kuadrat plus 26 XP plus 52 YP plus 65 sama dengan 9 YP kuadrat min 27 XP YP plus 81/4 YP kuadrat.
Selanjutnya ditambah 9 kali 24 XP per 4 jadi 54 XP min 9 kali 36 YP per 4 jadi 81 YP plus 9 kali 36 per 4 jadi 81. Nah, setelah itu didapatkan 13 XP kuadrat plus 13 YP kuadrat plus 26 XP plus 52 YP plus 65 min. Nah, ini kita sama dengan 0 kan, jadi kita pindah ke ruas kiri semua, jadi min 9 YP kuadrat plus 27 XP YP min 81 per 4 YP kuadrat plus, oh, ini jadi min 54 XP plus 81 YP min 81 sama dengan 81 ini sama dengan 0. Nah, jadi didapat 4 XP kuadrat min 29 per 4 YP kuadrat min 28 XP plus 133 YP plus 27 XP YP min 16 sama dengan 0. Nah, ini kan ada pecahannya 29 per 4. Jadi ini kita kalikan 4 agar pecahannya hilang. Jadi didapat 16 XP kuadrat min 29 YP kuadrat min 112 XP plus 532 YP plus 108 YP min 64 sama dengan 0. Jadi, tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap titik F min 1, min 2 dan garis G 2X min 3Y plus 6 sama dengan 0 dengan perbandingan 3 banding 2 yaitu 16 XP kuadrat min 29 YP kuadrat min 112 XP plus 532 YP plus 108 YP min 64 sama dengan 0. Oh, ini salah. Ini seharusnya XP YP min 64 sama dengan 0. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu tentukan kesamaan bidang yang melalui garis potong bidang U X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0 dan bidang Z sama dengan 7 dan melalui titik P 3,1, min 2. Untuk yang pertama kita tulis dulu. Diketahui bidang U X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0. Nah, kan ini kan bidang Z sama dengan 7. Kita misalkan bidang V itu X sama dengan Z sama dengan 7. Jadi bisa kita tuliskan bidang V itu Z min 7 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan berkas bidang, bisa kita tuliskan bidang W sama dengan U plus lambda V sama dengan 0. Bidang W, U-nya kita masukkan X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda V-nya Z min 7 sama Z min 7 sama dengan 0.
dan W X plus Y min 3Z plus 2 plus lambda Z min 7 lambda sama dengan 0. W X plus Y. Nah, ini kan min 3Z sama lambda Z kan sama-sama mengandung variabel Z. Jadi, bisa kita keluarkan ini plus min 3 plus lambda, Z-nya kita keluarkan, jadi plus 2 min 7 lambda sama dengan 0. Nah, setelah itu, kan ini melewati titik P. Karena melewati titik P 3,1,-2, maka bisa kita tuliskan XP plus YP plus min 3 plus lambda ZP plus 2 min 7 lambda sama dengan 0. Nah, ini dimasukkan 3 plus 1 plus min 3 plus lambda Z-nya min 2 plus 2 min 7 lambda sama dengan 0. Ini 4 plus 6 min 2 lambda plus 2 min 7 lambda sama dengan 0. 12 min 9 lambda sama dengan 0. 9 lambda sama dengan min 9 lambda sama dengan min 12. Jadi, lambda sama dengan 12 per 9. Bisa kita sederhanakan jadi 4 per 3. Setelah didapatkan lambda sama dengan 4 per 3, selanjutnya lambda ini kita masukkan ke persamaan awal, ke X plus Y plus min 3 plus lambda plus Z plus 2 min 7 lambda sama dengan 0. Nah, X-nya X plus Y plus min 3, lambdanya 4 per 3 ditambah Z ditambah 2 min 7 kali 4 per 3 sama dengan ini sama dengan 0. Terus ini X plus Y min, ini nggak usah, salah, ini nggak usah plus Z. Jadi ini kita 5 min 3 5 per 3 Z plus 2 min 28 per 3 sama dengan 0. Selanjutnya X plus Y min 5 per 3 Z 2 min 28 per 3 itu min 22 per 3. Jadi, agar tidak berbentuk pecahan, kita kalikan 3. Jadi, didapat 3X plus 3Y min 5Z min 22 sama dengan 0. Jadi, persamaan bidang yang melalui garis potong bidang U, X plus Y min 3Z plus 2 sama dengan 0, dan bidang Z sama dengan 7, dan melalui titik P 3,1, min 2 adalah 3X plus 3Y min 5Z min 22 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu nomor 4.
Diketahui garis G X plus 2Y min 1 sama dengan 0, titik P 3,-1 dan titik A 3,5. Tentukan titik pusat jari-jari dan persamaan lingkaran yang menyinggung garis G dan melalui titik P serta titik A. Yang pertama, kita buat gambarnya dulu. Nah, kan menyinggung garis G, jadi ini garis G. Yang pertama, kita uji titik. Titik P 3,-1. Masukkan ke persamaan garis G. X plus 2Y min 1 sama dengan 0. X-nya 3 plus 2, Y-nya min 1. Ini kan 0 sama dengan 0. Jadi ini benar. Jadi titik P berada di garis G. Ini titik P. Selanjutnya kita cek titik A. 3,5. X plus 2Y min 1 sama dengan 0. 3, 2 kali 5 min 1 sama dengan 0. Ini kan 12 sama dengan 0. Berarti kan salah. Jadi titik A tidak berada pada garis G. Kita bisa taruh sini titik A. Nah, karena titik P berada di garis G, maka lingkaran yang menyinggung garis G memiliki titik pusat yang terletak pada garis yang tegak lurus dengan G ini. Jadi, kita menentukan persamaan garis yang melalui P dan tegak lurus G. Ini kita misalkan garis K. Kita cari dulu gradien garis G. X plus 2Y min 1 sama dengan 0. 2Y sama dengan 1 min X. Y sama dengan setengah min setengah X. Jadi, gradien garis G yaitu min setengah. Nah, tadi kan kita cari persamaan garis yang melalui titik P dan tegak lurus G. Karena tegak lurus dengan G, maka MG dikali MK sama dengan min 1. Min setengah dikali MK sama dengan min 1. MK berarti 2. Nah, selanjutnya bisa mencari persamaan garis K melalui gradien itu tadi. Jadi K Y min YP sama dengan MK X min XP. K Y min YP-nya itu min 1. Makanya 2. X min XP-nya 3. Jadi Y plus 1 sama dengan 2X min 6. K Y sama dengan 2X min 6 min 1. K Y sama dengan 2X min 7. Setelah didapat persamaan garis K, nah jika lingkaran yang akan ditentukan melalui titik P dan A, maka jarak P dan A ke titik pusat lingkaran yang akan ditentukan itu sama. Jadi, selanjutnya yaitu menentukan tempat kedudukan titik-titik yang
berjarak sama dengan P 3,-1 dan A 3,5. Ini kita misalkan titik B yaitu X. Nah, kita bisa menggunakan rumus jarak antara dua titik, yaitu AB sama dengan PB. Kita masukkan YB min YA kuadrat plus XB min XA kuadrat sama dengan YB min YB kuadrat plus XB min XB kuadrat. Selanjutnya yaitu XB-nya tadi Y min YA-nya 5 kuadrat plus X min XA-nya 3 kuadrat. Nah, ini Y min YP min 1 X0 min 3 kuadrat. Nah, jadi ini dikuadratkan kedua ruas, jadi didapat Y0 min 5 kuadrat plus X0 min 3 kuadrat sama dengan Y0 plus 1 kuadrat plus X0 min 3 kuadrat. Kita masukkan 10 plus 25 plus X0 kuadrat sama ini min 6X0 plus 9 sama dengan Y0 2 plus 1 plus X0 kuadrat min X0 6X0 plus 9. Nah, ini kita buat sama dengan 0. Jadi Y0 kuadrat min 10 Y0 plus 25 plus min 6X0 min Y0 kuadrat min 2 Y0 min 1 min X0 kuadrat plus 6X0 min 9 0. Didapat min 12 Y0 plus 24 sama dengan 0. Min 12 Y0 sama dengan min 24. Y0 sama dengan min 24 per min 12 sama dengan 2. Nah, setelah didapat Y02 berarti jadi tempat kedudukan titik yang berjarak sama dengan P 3,-1 dan A 3,5 adalah Y sama dengan 2.
Nah, jika titik pusat lingkaran yang akan ditentukan terletak pada garis tegak lurus G melalui A dan tempat kedudukan titik yang berjarak sama dengan P dan A, maka titik tersebut terletak pada K dan L. Jadi, kita mencari titik K dan L. Oh, ini titik potong. Titik potong. Tadi kan diketahui K-nya Y min 2X plus 7 sama dengan 0. Bisa dituliskan Y min 2X min 7. Oh, ini Y sama dengan 2X min 7. Dan garis L yaitu Y sama dengan 2. Sekarang mencari nilai X-nya dulu. Mencari nilai X, Y min 2X plus 7 sama dengan 0. Kita masukkan Y-nya kan 2. 2 min 2X plus 7 sama dengan 0. 2X 2 2 plus 7 ini min 2X sama dengan 9. X sama dengan 9 per 2. Nah, sekarang disubstitusikan. Substitusi nilai X sama dengan 9 per 2 ke persamaan K. Persamaan K kan Y sama dengan 2X min 7. Jadi, ini 2, 9 per 2 min 7. Ini kita bisa coret, berarti 2. Jadi, titik potong K dan L yaitu kita misalkan C. Berarti 9 per 2,2. Berarti ini sebagai titik pusat lingkaran. Nah, sudah ketemu titik pusat lingkaran. Selanjutnya yaitu setelah diketahui titik pusat lingkaran, kita cari jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran di lingkaran di titik A 3,5 dan titik C 9,2. Rumus jari-jari lingkaran. Oh, ini kita menggunakan rumus jarak antara dua titik. Jadi, Y C min YA kuadrat plus XC min XA kuadrat. Memasukkan YC-nya 2 min 5 kuadrat plus XC 2 min 3 kuadrat. Ini 3 kuadrat plus 9 per 2 min 3 ini berarti kali 2, 6, berarti 3 per 2 kuadrat. Akar 9 ditambah 3 per 2, 94.
berarti sama dengan akar 45/4. Jadi, jari-jari berarti ini bisa kita sederhanakan menjadi 3/5/2. Jadi, jadi R-nya yaitu 3/5/2. Nah, setelah itu mencari persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran dengan titik pusat C dan 3/2. Rumusnya yaitu X min XC kuadrat plus Y min Y min YC kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya XC 9/2 kuadrat Y min 2 kuadrat sama dengan 3/5/2 kuadrat. Berarti X min 9/2 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 11,25. Nah, selesai. Jadi, titik pusat diperoleh, titik pusatnya yaitu 9/2,2, jari-jarinya 3/5/2, dan persamaan lingkaran X min 9/2 kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 11,25. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.